Ada kalanya tidak cukup hanya menggunakan sebuah microcontroller karena komponen yang digunakan terlalu banyak. Pinnya tidak cukup, kapasitas memori kurang, microcontroller menjadi lambat dalam memproses informasi dari banyak komponen. Atau mungkin kita ingin mengkombinasikan papan yang berbeda, misalnya dengan papan Raspberry Pi. Karenanya, kita bisa menggunakan protokol komunikasi I2C untuk menggunakan lebih dari satu microcontroller dalam pengaturan master dan slave. Hey, what's up guys? Saya Protus. Kita bertemu lagi di channel Progress Tech. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa membuat pengaturan master dan slave untuk rangkaian komunikasi dengan menggunakan protokol I2C. Untuk ini, saya akan menggunakan dua papan Arduino, satu sebagai master, satu sebagai slave. Dua papan Arduino ini akan berkomunikasi antara satu dan yang lainnya melalui I2C Synchronous Serial Protocol hanya melalui dua jalur kabel. Papan Arduino Master mengendalikan papan Arduino Slave. Kita juga bisa menggunakan komponen apapun sebagai slave-nya selama komponen tersebut juga mendukung operasi I2C atau I2C. Sebagai contoh, LCD 16x2 yang memiliki modul I2C ini, atau sensor gyro seperti ini. Saya akan memberikan penjelasan secara detail mengenai I2C. Lalu kita akan memasang rangkaian Arduino Master dan Arduino Slave-nya. Setelah itu, kita akan masuk ke bagian programnya. Seperti biasa, kode dan skema tersedia pada link deskripsi. Mari kita mulai. I2C merupakan Synchronous Communication Protocol. Artinya semua perangkat yang saling berbagi informasi menggunakan sinyal clock yang sama. I2C hanya memerlukan dua jalur kabel. Jalur SCL untuk mensinkronisasikan data transfer antara perangkatnya melalui I2C, dan sinyal ini diciptakan oleh perangkat masternya. Dan jalur SDA untuk membawa datanya. Modul I2C ini biasanya sudah merupakan bagian dari banyak komponen. Pada papan Arduino, sinyal SCL berada pada pin berlabel SCL atau A5. Sinyal SDA berada pada pin berlabel SDA atau A4. Namun dalam menggunakan modul I2C, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, protokol komunikasi I2C digunakan hanya untuk komunikasi jarak dekat. I2C masih bisa diandalkan selama sinyal clock masih sinkron. Jadi lebih cocok apabila semua slave ditempatkan berdekatan dengan masternya. Jika jarak antara master dan slave-nya sudah cukup jauh, gunakan RS232 atau protokol SPI. Kedua, tidak ada pengaturan voltase untuk modulnya. Ketika modul I2C diberikan tenaga 5 volts, I2C bisa menggunakan 5 volts. Jika modul I2C diberikan tenaga 3,3 volts, I2C bisa menggunakan 3,3 volts. Namun, apa yang terjadi jika ada perangkat dengan tingkat voltase yang berbeda? Kita harus menggunakan voltage shifter agar tingkat voltase antara perangkat bisa sama ketika mereka berkomunikasi melalui modul I2C. Ketiga, setiap perangkat slave memiliki alamatnya masing-masing, sehingga perangkat master bisa memilih untuk berkomunikasi dengan perangkat manapun. Karena setiap perangkat memiliki alamatnya masing-masing, kita perlu membaca data spesifikasinya secara teliti sebelum kita melakukan pemanggilan alamatnya. Atau ada cara lain, yaitu kita gunakan I2C scanner untuk mendapatkan alamat perangkat slave yang tersambungkan ke perangkat master kita. Lalu bagaimana cara modul I2C berkomunikasi? Kita lihat ilustrasi berikut ini. Sinyal data dikirimkan dalam barisan 8 bit. Setelah ada pemicu yang memulai protokol komunikasi, muncul 8 bit pertama yang menunjukkan alamat slave yang akan menerima data yang dikirimkan oleh master. Lalu ada bit ACK atau acknowledge yang digunakan oleh perangkat slave-nya untuk menunjukkan apakah perangkatnya telah sukses menerima barisan bit yang dikirimkan sebelumnya. Berikutnya ada barisan 8 bit alamat, namun kali ini alamat tersebut merupakan alamat internal register dari perangkat slave-nya sendiri. Lalu ada bit acknowledge yang kedua.
Lalu barisan data dikirimkan sampai semua data telah dikirimkan sepenuhnya dan berakhir dengan kondisi stop. Nah, sekarang kita coba cerna secara lebih jauh melalui ilustrasi berikut ini. Kondisi mulai terjadi ketika jalur data turun menjadi low selama jalur clock masih high. Setelah itu, clock mulai bekerja dan setiap bit data dikirimkan pada setiap detak waktu. Setiap barisan pengalamatan perangkat dimulai dengan most significant bit dan berakhir dengan least significant bit. Apa sih most significant bit dan least significant bit ini? Most significant bit adalah bagian dari barisan data binari berbasis angka 2 yang memiliki nilai paling besar. Letaknya adalah paling kiri dari barisan bitnya. Sedangkan least significant bit memiliki nilai paling kecil. Letaknya adalah paling kanan dari barisan. Meskipun data memiliki 8 bit, namun bit ke-8 digunakan untuk menunjukkan apakah si master akan menulis ke slave-nya atau membaca dari slave-nya. Jika menulis, sinyalnya low. Jika membaca, sinyalnya high. Lalu ada bit acknowledge yang digunakan oleh perangkat slave-nya untuk menunjukkan apakah perangkatnya telah sukses menerima barisan bit yang dikirimkan sebelumnya. Nah, pada saat ini perangkat master melakukan serah terima kendali jalur SDA-nya kepada perangkat slave-nya. Seperti kurir pos yang telah menemukan alamat penerima surat atau paket. Tentunya si perangkat slave juga perlu memberikan tanda apakah perangkat slave-nya telah menerima barisan 8 bit yang dikirimkan sebelumnya itu. Jika perangkat slave tidak menerima, maka acknowledge menjadi not acknowledge. Mengapa ini bisa terjadi? Mungkin perangkat slave-nya sedang sibuk. Jika diibaratkan penerima paket pos, penerimanya sedang tidak berada di tempat. Atau mungkin perangkat slave-nya tidak memahami data atau instruksi yang dikirimkan oleh si master. Atau perangkat slave-nya tidak dapat menerima data lagi. Jika perangkat slave tidak bisa menerima datanya, maka si perangkat master atau kurir posnya akan memutuskan apa yang akan dilanjutkan selanjutnya. Jika berhasil atau perangkat slave acknowledge, maka kita masuk ke pengalamatan register internal milik perangkat slave-nya atau lokasi memori dalam perangkat slave-nya. Setelah melakukan pengalamannya, ada proses acknowledge dan barisan data transfer dimulai, baik dari perangkat master atau perangkat slave-nya, tergantung pada mode read atau write. Setelah semua data dikirimkan sepenuhnya, transfer akan berakhir dengan kondisi stop yang terjadi ketika jalur SDA berubah dari low ke high pada saat jalur SCL-nya high. Merangkai pengaturan Arduino Master dan Arduino Slave tidak sulit. Hubungkan kabel jumper pada pin A4 papan Arduino Master dan pin A4 papan Arduino Slave. Lalu hubungkan kabel jumper pada pin A5 papan Arduino Master dan pin A5 papan Arduino Slave. Untuk sumber daya papan slave, kita bisa hubungkan pin 5V papan Arduino Master dengan pin VIN papan Arduino Slave. Lalu hubungkan ground untuk kedua papan Arduino dengan kabel jumper. Untuk coding, kita mulai dengan bagian masternya dulu. Di sini kita memanggil library untuk komunikasi I2C. Lalu di sini kita mendefinisikan alamat slave Arduino-nya. Lalu di sini kita mendefinisikan variabel untuk menampung data komunikasi. Lalu pada fungsi setup, kita memulai komunikasi I2C pada pin A4 dan pin A5. Lalu kita memulai komunikasi serial pada baud rate 9600. Pada fungsi loop, kita memulai pengiriman data ke alamat slave-nya. Lalu di sini master menuliskan datanya. Sintak write sendiri ada 3 jenis. Ada wire write value, wire write string, wire write data length. Argument value adalah single byte.
Argumen string merupakan serangkaian byte, misalnya teks. Argumen data merupakan array data yang dikirimkan sebagai byte. Argumen length merupakan jumlah data yang dikirimkan. Lalu jika kita menggunakan transmission dan write, kita tentunya perlu mengakhiri dengan end transmission. End transmission memiliki argumen boolean true dan false. Jika true, end transmission mengirimkan pesan stop setelah transmission dan melakukan koneksi I2C. Jika false, end transmission mengirimkan pesan restart atau pengiriman ulang setelah transmisi. Bus I2C tidak akan dilepaskan. Ini mencegah master lainnya untuk melakukan pengiriman data. Jadi dalam kondisi ini, hanya ada satu master yang bisa mengirimkan data. Nilai defaultnya adalah true. End transmission mengembalikan beberapa jenis hasil. 0 artinya sukses. 1 artinya data terlalu panjang dalam sebuah pengiriman. 2 artinya menerima NACK atau not acknowledged pada pengiriman sebuah alamat. 3 artinya menerima NACK atau not acknowledged pada pengiriman data. 4 artinya jenis error lainnya. Lalu di sini kita memberikan delay 1 detik supaya kita sebagai manusia bisa membaca datanya secara mudah. Berikutnya ada wire request from yang digunakan untuk meminta byte dari slave. Fungsi ini menerima 2 argumen atau 3 argumen. Untuk 2 argumen, address dan quantity. Untuk 3 argumen, address, quantity, dan stop. Address adalah alamat slave. Quantity adalah jumlah byte yang diminta. Stop merupakan boolean jika true ada pesan stop setelah permintaan dan melepaskan I2C bus. Jika false, ada permintaan ulang setelah permintaan sebelumnya. Fungsi ini mengembalikan jumlah byte dari perangkat slave-nya. Lalu di sini ada variabel yang menyimpan hasil pembacaan dari wire read. Fungsinya adalah membaca byte yang dikirimkan oleh perangkat slave setelah fungsi request from dijalankan. Upload kodenya ke papan Arduino master. Nah, sekarang kita masuk ke kode program slave. Di sini kita juga perlu memanggil library untuk komunikasi I2C. Lalu mendefinisikan alamat slave. Lalu di sini kita membuat variabel untuk menampung data komunikasi antara master dan slave. Pada fungsi setup, kita memulai komunikasi I2C pada pin A4 dan pin A5. Lalu di sini ada wire on request untuk mendaftarkan fungsi yang kita buat sendiri. Fungsi ini akan dipanggil ketika master meminta data dari perangkat slave-nya. Fungsinya adalah ini. Pertama di sini saya membuat algoritma menambahkan angka 1 ke variabel komunikasi antara master dan slave, supaya nanti kita bisa melihat bahwa memang ada komunikasi antara master dan slave-nya. Lalu di sini slave mengirimkan data kepada master. Sekarang kita kembali ke atas. Di sini ada wire on receive untuk mendaftarkan fungsi yang kita buat sendiri. Fungsi ini akan dipanggil ketika sebuah perangkat slave menerima pengiriman data dari sebuah master. Fungsi ini menerima sebuah argumen integer untuk jumlah byte yang dikirimkan oleh master. Kita upload kode programnya ke perangkat slave. Sekarang kita atur konfigurasi master dan slave. Kabel USB dicolokkan ke papan Arduino master karena kita ingin menampilkan data dari master melalui serial monitor. Untuk sumber daya papan slave, kita bisa menggunakan sumber daya 5 volts papan master yang dihubungkan ke pin V-in papan Arduino slave. Atau kita gunakan sumber daya lainnya, misalnya adaptor. Nah, ini hasilnya pada serial monitor. Semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman yang ingin menggunakan modul I2C-nya.
Jika ada pertanyaan atau komentar, silakan isi pada kolom komentar di bawah video. Terima kasih sudah menonton videonya. Jika videonya keren, berikan like-nya ya guys. Silakan subscribe jika belum subscribe. Saya akan membuat banyak video menarik di masa depan. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.